Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 5 tema 2, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tanggung jawab sebagai warga masyarakat di halaman 25 sampai dengan 29. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, silahkan klik di kolom deskripsi, di scroll ke bawah, cari adik-adik kelas berapa, lalu mau lihat tema berapa. Nanti akan ada biru-birunya seperti ini, nanti diklik aja, nanti akan dialihkan ke playlist di tema tersebut. Atau bisa juga di kanan atas ini adik-adik klik, nanti juga ada playlist dan video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik. Kamu telah membaca bacaan Hari Menanam Pohon. Menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan lingkungan tempat tinggalnya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, ini akan kita baca. Nah, tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Ya, adik-adik ya, jadi kita harus bersikap tanggung jawab, di mana sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Nah, jadi karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa makna tanggung jawab dan apa saja jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Samakah tanggung jawab dengan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat? Nah, orang yang bertanggung jawab dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter. Kita lihat ada beberapa tanggung jawab di sini ya. Yang pertama, tanggung jawab sebagai masyarakat. Nah, tanggung jawab melekat pada diri setiap manusia dimanapun ia berada, termasuk dalam masyarakat. Bagaimanakah makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Warga masyarakat itu kita di masyarakat ya adik-adik. Misalnya di lingkungan RT, di lingkungan RW, atau misalnya adik-adik di lingkungan sekitar. Ya. Nah, untuk memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat, secara urut perlu kamu pahami pengertian dari tanggung jawab itu sendiri, pengertian masyarakat, dan baru memahami makna tanggung jawab sebagai masyarakat berikut ini. Yang pertama, kita pahami dulu pengertian tanggung jawab ya. Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter bangsa yang diharapkan tertanam pada setiap individu, terutama pada peserta didik. Ya, karena nantinya adik-adik akan menjadi penerus bangsa. Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Setiap individu mempunyai tanggung jawab, karena tanggung jawab bersifat kodrati, yaitu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Jadi, setiap individu mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab setiap individu meliputi berbagai jenis, sebagai berikut. Yang pertama, terhadap diri sendiri. Ya, kita juga harus tanggung jawab adik-adik terhadap diri adik-adik sendiri. Ya, di mana menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan pribadian sebagai manusia pribadi. Dengan demikian bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya, Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kemudian, di besoknya, Evi ditegur Bu Guru. Dan pastinya Evi akan mendapatkan sanksi. Sanksi itu seperti hukuman ya. Nah, dalam peristiwa ini, Evi harusnya bertanggung jawab atas dirinya sendiri ya, akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Nah, itu ya adik-adik ya, salah satu contohnya. Kemudian tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, kalau yang ini menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga baik ayah, ibu maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Contohnya, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya, ya, dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Nah, adik-adik sebagai seorang anak bersikap disiplin,
dan sungguh-sungguh dalam belajar, berarti adik-adik sudah melaksanakan tanggung jawab terhadap keluarga ya. Mudah sekali kan adik-adik tanggung jawabnya ya. Jadi adik-adik cukup bersikap disiplin dan sungguh-sungguh dalam belajar dan menjadi anak yang baik. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri ya tanpa bantuan orang lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian, atas dasar kebutuhan ini, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain, sehingga terbentuklah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab ikut serta menjaga keberlangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Contohnya ada Pak Budi. Ya, Pak Budi warga masyarakat Desa Sukamakmur. Pada hari Minggu, Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti untuk membersihkan selokan. Nah, Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena harus ikut kerja bakti. Tindakan ini mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat, ya. Kemudian tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, kita kan tinggal di negara Indonesia ya adik-adik ya, di mana ada aturan-aturan hukum. Nah, kemudian segala pikiran, perbuatan, tindakan, tingkah laku harus sesuai dengan norma-norma atau aturan yang berlaku ya di negara tersebut. Karena kita di Indonesia, berarti kita harus ikut aturan negara Indonesia. Nah, hendaknya perilaku kita sebagai warga negara dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan kita dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Mengharumkan nama baik bangsa Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, ya. Kemudian tanggung jawab terhadap ini maksudnya adalah Tuhan ya adik-adik ya. Ini salah ketik, ini Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Jadi manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Jadi, contoh tanggung jawab manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya, ya. Lalu berikutnya pengertian tentang masyarakat. Nah, apa yang disebut masyarakat? Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat, ya. Kemudian sekarang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, di mana tanggung jawabnya adalah tugas dan kewajiban harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Ya, jadi dalam hidup bersama di masyarakat berarti hidup dengan orang lain, ya, di mana mempunyai kepentingan tertentu. Nah, hidup bersama ini sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi. Kita nggak bisa hidup tanpa orang lain ya, adik-adik ya. Nah, kemudian kita lanjut ke sini. Kita telah membaca bacaan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Lalu tuliskan pemahaman adik-adik tentang bacaan tersebut, bacakan di depan teman-teman. Kemudian salah satu contoh pelaksanaan tanggung jawab adalah mengikuti pemilihan pimpinan di lingkungannya, misalnya ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah mencari tahu tentang kegiatan pemilihan di lingkungan adik-adik ya. Jadi tanyakan kepada orang tua mengenai waktu dan tempat pelaksanaan ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Hadirilah atau datanglah ke acara tersebut, perhatikan pelaksanaannya, dan dicatat. Karina buatkan contohnya di sini. Laporan pengamatan pemilihan ketua RT yang dibuat oleh Kak Rina ya. Kemudian contoh hasil pengamatannya adalah calon ketua RW, yaitu ini ketua RT ya adik-adik ya. Ini kita Karina buat ketua RT. Kemudian calonnya adalah Bapak Anto, Bapak Tatang, dan Bapak Edo. Jumlah pemilihnya warganya ada 366 orang. Tempat pemilihannya ada di kantor RW. Nah, hasil pemilihannya adalah nama
Ya, ini ada nomor, kemudian ini ada, nah ini harusnya begini ya, kayak gini, kemudian Bapak Tatang, ya kayak gini, kemudian Bapak Edo. Nah, kita lihat di sini yang menang siapa adik-adik. Ya, jadi total pemilihnya adalah 366. Nah, ini hasil pemilihannya. Nah, Ketua RW yang terpilih berarti ini ya, Bapak Anto dengan nilai 196 orang yang memilih. Nah, itu contohnya nanti adik-adik bisa menggunakan kegiatan pemilihan di lingkungan adik-adik. Ya, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!